negara mana saja nyurikan kemana saja kan bisa. Hari ini apa saja Pak dari plan internasional ya Pak? Jadi hari ini kami mengucapkan terima kasih karena sudah diterima bersilaturahmi dengan masyarakat yang mewakili awak kapal perikanan di Desa Kluwut, dan kami merasa senang karena diskusinya berlangsung dengan baik dan terbuka, dan kita tujukan untuk membantu pada awak kapal perikanan dan nelayan di Desa Kluwut ini agar bisa mendapatkan perlindungan yang baik, terutama untuk mendapatkan hak-haknya sebagai awak kapal perikanan dan nelayan. Terkait dengan perlindungan awak kapal di Kluwut, apa yang diberikan kepada mereka para kader Pak? Saya merasa bahwa kader-kader yang ada di sini ini sangat bersemangat, penuh dedikasi, dan ini nanti kita harapkan benar-benar ikut membantu untuk meningkatkan kesejahteraan awak kapal perikanan dan nelayan di Desa Kluwut. Dan kawan-kawan ini bekal motivasi dan pemahamannya sudah cukup baik. Memang diskusi semacam ini tetap diperlukan agar teman-teman juga bisa mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang sedang terjadi di negara kita. Karena Indonesia sebagai negara kelautan dan maritim yang memberikan perhatian penuh kepada posisi negara ini, maka sudah saatnya awak kapal perikanan itu menjadi bagian dari prioritas yang harus diberikan agar mereka juga bisa mendapatkan hidup yang layak dan sejahtera dengan bekerja di atas kapal untuk menangkap ikan yang penuh dengan risiko. Seperti kita tahu bahwa pekerjaan menangkap ikan di atas kapal itu risikonya ada 3. Yang pertama adalah pekerjaan ini dianggap sebagai pekerjaan yang kotor karena memang dikerjakan dengan tangan, ya. Yang kedua, pekerjaan ini adalah pekerjaan yang berbahaya karena menangkap menangkap ikan di tengah laut itu bukan pekerjaan yang mudah. Beda dengan menangkap ikan di sungai atau di tambak, ya. Di tengah laut lepas dengan kapal dengan jenis-jenis ikan tertentu yang harus ditangkap itu memiliki risiko yang sangat besar. Jadi ini adalah bagian dari risiko yang harus diperhatikan. Jadi tadi yang pertama adalah pekerjaan yang memerlukan keterampilan, yang kedua ini pekerjaan yang berisiko tinggi terhadap kecelakaan, dan yang ketiga ini juga pekerjaan yang rawan dengan eksploitasi karena pekerjaannya dilakukan di tengah laut. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi dengan awak kapal kita ketika bekerja menangkap ikan. Apakah mereka mendapatkan waktu istirahat yang cukup, ya? Apakah mendapatkan makanan yang cukup dan sehat? Apakah mendapatkan waktu istirahat yang sehat? Dan apakah mereka juga mendapatkan gaji yang layak atau upah yang layak? Yang paling penting yang harus diperjuangkan agar mereka juga bisa memperoleh kesejahteraan, karena kesejahteraan itu adalah hak yang harus didapatkan ketika mereka bekerja. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah perusahaan-perusahaan atau para pemilik kapal juga harus memperhatikan ini, karena dalam realitas sekarang ini kan tidak mudah mencari awak kapal perikanan yang mau bekerja menangkap ikan di atas kapal. Sementara kalau awak kapal ini tidak mendapatkan perlakuan yang baik dan kesejahteraan yang baik, maka tidak akan banyak lagi orang yang mau bekerja di atas kapal untuk menangkap ikan. Dan ini akan merugikan perusahaan itu sendiri. Makanya hubungannya harus hubungan yang sehat, berkeadilan, dan awak kapal harus memperoleh upah yang layak, perlindungan yang layak. Dan sebagaimana kita tahu bahwa selama mereka bekerja di atas kapal, itu adalah menjadi sebuah kewajiban bagi perusahaan yang mempekerjakan mereka, memberikan kenyamanan, ya, tempat tinggal yang layak dan sehat, makanan yang sehat, waktu istirahat yang cukup, dan jaminan kesehatan. Nah, perusahaan-perusahaan itu wajib untuk menyediakan asuransi kesehatan, asuransi keselamatan, asuransi jiwa, karena itu adalah bagian dari bentuk perlindungan yang harus diberikan selama mereka bekerja di atas kapal. Untuk sanksi para perusahaan atau pemilik kapal yang mengabaikan hak awak kapal itu seperti apa, Pak? Ya, itu semua sudah ada dalam peraturan pemerintah, ya, di dalam peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan. Kemudian sekarang sudah ada Omnibus Law, ya. Omnibus Law itu sudah jauh lebih jelas lagi. Dan juga termasuk perusahaan-perusahaan harus memfasilitasi terbentuknya organisasi pekerja.
Jadi kawan-kawan awak kapal perikanan ini juga wajib hukumnya untuk bergabung, diberikan ruang, diberikan kesempatan untuk bergabung dengan organisasi pekerja, agar organisasi ini bisa mewakili kepentingan dari awak kapal perikanan untuk memperjuangkan hak-haknya. Kalau pandangan internasional kepada nelayan Indonesia itu seperti apa, Pak? Ya, Indonesia kan sekarang menjadi negara, salah satu negara yang menjadi perhatian internasional, karena pada awal-awal pemberantasan kerja paksa dan illegal fishing yang kita kenal dengan kisah Benjina, Indonesia itu memperoleh tempat yang sangat terhormat di dunia karena memberikan bukti kepada dunia bahwa persoalan itu ada dan negara sedang berusaha untuk memperbaiki itu. Nah, sekarang sudah saatnya pemerintah Indonesia harus membuktikan dengan cara memperbaiki tata kelola pengelolaan awak kapal perikanan di dalam negeri. Karena ya tentu saja hak-haknya mereka harus dipenuhi. Yang pertama misalnya hak kontrak, ya mereka harus punya kontrak kerja. Karena itu tadi pekerjaan ini pekerjaan yang berbahaya. Kalau tanpa kontrak ini akan dengan mudah nanti dipatahkan oleh kalau terjadi sengketa, ya sengketa ketenagakerjaan. Lalu yang kedua, mereka harus mendapatkan hak istirahat, ya harus mendapatkan makanan yang sehat, yang cukup. Kemudian tentu saja harus mendapatkan remunerasi atau pendapatan, ya yang sesuai dengan standar yang ada di dalam ketentuan pemerintah Indonesia. Kalau sanksinya kepada perusahaan-perusahaan yang mengabaikan hak-hak awak kapal perikanan itu seperti apa, Pak? Perusahaan atau pemilik kapal? Sampai sejauh ini memang ini bagian yang perlu dirumuskan oleh pemerintah, ya karena ini termasuk bagian yang masih lemah. Tapi setidak-tidaknya hubungan industrial, jadi antara pekerja, pemilik perusahaan dan Kementerian Tenaga Kerja dalam hal ini, itu harus diupayakan semaksimal mungkin untuk membangun pola relasi yang sehat. Karena bagi pemilik perusahaan atau pemilik kapal, kalau awak kapalnya semakin sadar dan tidak ada yang mau bekerja lagi untuk menangkap ikan karena tidak mendapatkan perlindungan yang layak, maka bisnisnya akan berhenti. Dia akan rugi. Nah, supaya tidak rugi, ya ini dibutuhkan kerjasama yang sehat. Karena ingatlah bahwa produk-produk perikanan Indonesia ini juga diminati oleh negara-negara lain karena kita negara maritim, negara yang memiliki potensi perikanan salah satu yang terbesar di dunia. Jadi sayang kalau tidak berpikir untuk membangun kesejahteraan secara kolektif. Ya, kita pahamlah perusahaan-perusahaan pemilik kapal itu investasinya besar, tapi juga keuntungannya besar. Kalau tidak dilakukan secara sehat, maka bisa memproduksi tapi nggak ada yang akan bisa membeli. Karena persyaratan untuk pelindungan awak kapal perikanan itu sudah dibutuhkan, disepakati di seluruh dunia. Jadi kalau Indonesia tidak bergerak menuju ke arah itu, maka kita sendiri akan rugi. Berarti produk-produk perikanan kita akan berhenti di sini. Bisa ditolak di Eropa atau Oh di luar tentu, negeri, Pak? tentu. Penyebabnya, Pak? Ya salah. Ada 3 hal yang penting yang distandarkan oleh internasional. Satu, bahwa ikan-ikan ini ditangkap secara legal. Ya. Jadi ada disebut sebagai legalitas. Yang kedua, tidak merusak lingkungan. Menggunakan alat-alat yang merusak lingkungan ketika menangkap. Yang ketiga, itu pelindungan orang yang bekerja menangkap ikan. Jadi 3 komponen ini penting sekarang. Berarti kalau perusahaan atau pemilik kapal Indonesia mengabaikan itu semua, bisa juga hasil tangkapannya ditolak oleh pasar. Iya, pasar itu. Oh iya, bangkrut, rugi. Iya, rugi ya. rugi ya. Seperti cumi apa itu ekspor, Pak ya. Iya. Kembali ke perlindungan awak kapal, Pak. Dalam konteks Kluwut, di mana perlindungan awak kapal atau Sepsis Project kita kenal ya, ada plan internasional, itu seperti apa, Pak, gambarannya ketika ada perlindungan awak kapal di tingkat desa? Itu teknisnya seperti apa? Karena ABK kan banyak yang masih awam, Pak. Sederhananya gimana, Pak? Ya. Jadi gini, yang pertama peran dari teman-teman organisasi awak kapal perikanan di desa Kluwut ini adalah mensosialisasikan standar-standar perlindungan, ya yang perlu didapatkan oleh setiap awak kapal perikanan. Yang kedua, tentu saja harus berbicara dengan desa, karena desa adalah wakil dari pemerintah yang terkecil yang punya peran. Nanti desa bisa mengambil inisiatif untuk mengundang para pemilik kapal dan mendiskusikan itu. Bagaimana ini supaya produk-produk hasil tangkapan diterima pasar internasional dan perusahaan juga tidak rugi, sementara APK-nya yang bekerja untuk penangkapan ikan itu juga memperoleh kesejahteraan yang baik. Nah, tapi jangan hanya berhenti di situ.
Karena kapal ini, izin kapal itu kan tidak diberikan oleh kelurahan, oleh desa, tapi oleh pemerintah. Tergantung ukurannya. Kalau 30 gross ton ke atas itu dari pemerintah pusat, Kementerian Kelautan dan Perikanan di Jakarta sana. Ya. Lalu kalau perusahaan-perusahaan perekrutan ya yang menempatkan awak kapal di atas kapal itu juga banyak di sini. Itu juga harus dijadikan bagian dalam proses penyelesaian. Lalu peran pemerintah provinsi, Dinas Ketenagakerjaan Provinsi, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah. Ini sangat penting. Mereka harus mulai memahami, ya diajak untuk melihat kenyataan ini dan bersama-sama dengan masyarakat mencari solusi. Nah, peran dari masyarakat di Desa Kluwut, terutama organisasi pelindungan awak kapal itu perlu untuk mencatat, ya, mencatat. Selain mengedukasi juga mencatat kalau ada masalah. Nah, ini nanti bisa kita komunikasikan hasilnya dengan pemerintah desa, kalau penyelesaiannya cukup di level desa, dengan pemerintah daerah kabupaten, kalau penyelesaiannya bisa di tingkat kabupaten, kalau tidak bisa bawa terus ke provinsi. Kalau kewenangannya ada di pusat, teruskan sampai ke pusat. Karena kan ukuran kapalnya beda-beda ya, jadi itu. Karena kan gini Pak, yang terjadi di tingkat desa itu kan konflik-konflik yang bisa diselesaikan di desa ya. Ketika ada masalah, ada kasus seperti konflik, ada kematian atau ada kecelakaan, beda pendapat ya, itu bisa melaporkan ke di atas perwakilan ya, ke atasnya. Ya. Harus ke atasnya. Ya. Nah, karena kalau Safesis ada di sini, tentu Ya. teman-teman Safesis bisa membantu. Jadi apapun yang terjadi dengan awak kapal perikanan, Safesis harus hadir. Tidak, laporkan ke Safesis untuk membantu. Karena kalau Safesis hadir kita belum tentu bisa. Kan mekanisme pelaporan ini kan sekarang sudah dipermudah ya, bisa lewat media sosial, bisa lewat telepon, bisa nanti Safesis akan membantu bapak-bapak di sini untuk mengumpulkan data-data tambahan, gitu ya, informasinya lengkap. Kalau sudah lengkap, Safesis bisa membantu mengkorelasikan ini atau merelasikan ini dengan kementerian-kementerian terkait yang punya peran dan tanggung jawab di situ. Oke Pak, yang terakhir Pak, pesan kepada warga Brebes ya, khususnya Kluwut dan lebih umum lagi kepada awak kapal yang ada di Kabupaten Brebes Pak. Apa yang bisa disampaikan kepada mereka dan kepada perlindungan awak kapal ya Pak ya? Ya. Monggo Pak. Ya, Pesan. ya baik. Kepada bapak-bapak yang bekerja sebagai awak kapal perikanan, bapak-bapak ini punya sumbangan yang besar untuk meningkatkan perbaikan gizi masyarakat, ya, karena ikan itu adalah sumber makanan yang sehat dan sumber gizi. Jadi bapak-bapak ini bisa dikatakan sebagai pahlawan juga itu untuk ikut menyehatkan generasi muda Indonesia, anak-anak kita, supaya mereka tetap sehat dan memperoleh makanan bergizi. Tentu saja kita sangat berharap upaya bapak-bapak ini juga bisa mendapatkan dukungan dari organisasi seperti kawan-kawan ini ya, lalu juga dari pemerintah daerah, karena sumbangan mereka ini tidak kecil ya untuk memperbaiki kesehatan masyarakat kita. Nah, tentu saja jangan, terutama untuk awak kapal perikanan, saya sarankan untuk tidak ragu untuk melaporkan jika ada pelanggaran-pelanggaran yang mereka alami, ya, kesulitan-kesulitan yang mereka alami, baik kepada pemerintah daerah, ya, kepada kawan-kawan dari Desa Kluwut ini yang sudah punya organisasi awak kapal perikanan, dan nanti teman-teman dari awak kapal perikanan itu juga kita harapkan juga bisa mengakses informasi-informasi yang tersedia ini, supaya tidak terisolasi. Karena kalau awak kapal perikanan itu bekerja hanya kenal dengan dirinya sendiri dan dengan beberapa orang, ini tidak akan bisa banyak keuntungannya. Jadi berjejaringlah seluas-luasnya, karena di luar sana banyak pihak yang ingin membantu. Harapannya ke depan Pak kepada organisasi perlindungan awak kapal perikanan di Kluwut Pak, harapannya Pak? Saya sangat berharap, karena ini organisasi volunteerism ya, jadi organisasi relawan gitu ya, dan bapak-bapak dan ibu-ibu yang bergabung dalam organisasi ini, saya anggap akan, ya, kita hanya berharap mudah-mudahan tetap semangat, dan kalau mengharapkan imbalan nanti menunggu dari Tuhan Yang Maha Esa, karena ini sebuah kebaikan yang ditanamkan. Karena kalau tidak ada orang yang mau bersama-sama membangun sebuah kebaikan, siapa lagi? Toh yang diperjuangkan ini kan juga masyarakat kita sendiri ya. Jadi saya kira itu, saya harapkan tetap semangat. Nanti kalau Safesis masih ada, kita akan tetap bekerja sama
agar suatu saat nanti Desa Kluwut bisa menjadi contoh untuk desa-desa yang lain di Jawa Tengah maupun di Indonesia. Karena kita sedang mendorong desa-desa itu untuk mulai membenahi diri dan berani untuk bekerja sama, mendorong dan membangun sebuah sistem pelindungan awak kapal perikanan. Tentu saja tidak bisa lepas dari peran dari desa, karena mereka tinggal di desa. Ya, terima kasih Pak atas sama-sama. waktunya. Senok bernanjalu kelang sun rela miang dogolan rumangsa kerja rongsok